Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Dan Hanif insya Allah juga dalam keadaan sehat ya. Pada pagi kali ini kita akan belajar bahasa Jawa bab 1 dan 2 ya. Dalam bab 1 dan 2 kita pelajari tentang apa? Ya, yaitu tentang prastawa budaya atau peristiwa budaya, dan yang bab kedua yaitu tentang Gatotkaca gugur atau Gatotkaca meninggal ya. Untuk bab 1, prastawa budaya, peristiwa budaya. Banyak sekali peristiwa budaya yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Ustadzah akan mengambil satu contoh, yaitu peristiwa budaya atau prastawa budaya kirab pusaka. Dalam cerita kirab pusaka ini yaitu tentang budaya kirab pusaka yang ada di Kasunanan, Kraton Kasunanan Surakarta. Kirab pusaka di Kraton Kasunanan Surakarta ini merupakan salah satu upacara adat kang paling gede lan paling regeng. Paling regeng ya. Nah, di sini ada kata regeng. Paling regeng kuwi tegese paling rame lan paling lancar. Digelar dening Kraton Kasunanan Surakarta sajrone setahun. Kejaba akehe peserta ing kirab pusaka iki uga ewon warga kang ajeng ngebagi dalan. Jadi dalam kirab pusaka di Kraton Surakarta ini banyak sekali yang berkunjung untuk mengikuti kirab pusaka. Upacara kirab pusaka ini biasa digelar saben malam 1 suro ya. Digelar atau dilaksanakan setiap malam 1 suro. Diwiwiti jam 00 utawa jam 12 malam. Tradisi kirab pusaka digelar kanggo mengeti ganti tahun ing tanggalan Jawa. Jadi kirab pusaka ini dilaksanakan untuk memperingati pergantian tahun, yaitu di tanggalan atau kalender Jawa. Nah, karena pelaksanaannya setiap malam 1 suro, kegiatan ini disebut juga dengan kirab pusaka malam 1 suro. Nah, tradisi Kraton Kasunanan Surakarta ing malam 1 suro iki wis kagelar atusan tahun. Jadi sudah dilaksanakan dari ratusan tahun yang lalu. Lan sasuwene iku uga keluarga kraton, para abdi dalem lan ewon peserta kirab liyane ngirab pusaka-pusaka kagungan kraton kanthi kebo bule ya. Di sini ada kebo bule Kiai Slamet. Nah, kebo bule Kiai Slamet itu merupakan bentuknya itu berupa kerbau. Mengapa disebut dengan kebo bule? Karena kerbau itu berwarna putih. Nah, kerbau itulah yang mandegani. Mandegani ini artinya apa? Ya, mandegani itu artinya yang memimpin. Ya, kebo bule itu berada di paling depan ya. Sisih ngarep minangka cucuk lampah utawa pambuka dalan. Dalam kirab pusaka tersebut, cacahe pusaka kang dikirab itu berjumlah 9 dan semuanya dibungkus dengan kain yang berwarna gelap. Nah, nalika rombongan iku nindakake kirab ngubengi tembok njaban kraton, akeh warga kang ngebagi dalan saperlu nonton kirab. Jadi banyak sekali orang-orang yang ingin melihat prosesi kirab pusaka tersebut sehingga menyebabkan jalan itu macet. Nah, siapa saja yang mengikuti atau memadati jalanan itu? Ya, dheweke iku warga kang asale saka njaban kutha Solo
Jadi yang mengikuti itu ada warga dari Solo itu sendiri dan juga ada yang dari luar kota Solo tersebut. Nah, sajrone arak-arakan utawa mengikuti kirab tersebut, nah para orang-orang tersebut itu tidak boleh ngomong ya, atau melakukan tapa bisu. Nah, tapa bisu disebut artinya orang ngomong babar pisan, yaitu sama sekali tidak boleh rame, tidak boleh ngomong ya. Tampah bisu ora mung ditindakake dening warga kang esih ngugemi tradisi iku ya. Ngugemi, apa itu ngugemi ya? Yang masih mengikuti atau mempercayai atau meyakini tradisi tersebut. Nanging uga ditindakake dening para peserta kirab kang ewon cacahe ya, yang berjumlah ribuan. Nah, suasana atau suasana sakral itu lebih terasa ketika ada bau kemenyan yang dibawa ketika iring-iringan. Warga kang pada nonton kirab iku meh kabeh kepengin njupuk gambar prosesi kirab. Nanging ana aturan. Nah, aturannya apa? Yaitu aturannya itu boleh mengambil gambar tetapi tidak boleh menggunakan lampu. Nah, mengapa tidak boleh menggunakan lampu? Karena takut nanti kebobule tersebut akan bingung atau merasa tidak nyaman. Ya, itu tadi tentang peristiwa budaya yang berupa kirab pusaka di Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, sekarang kita memasuki bab 2, yaitu tentang cerita Gatotkaca gugur atau Gatotkaca meninggal. Nanti teman-teman bisa membaca dengan seksama cerita yang ada di slide ini. Di sini nanti Ustadzah hanya akan meringkas ya. Nah, Gatotkaca gugur. Dalam peristiwa Gatotkaca gugur atau meninggal di sini itu diawali dengan marahnya Prabu Salya ya. Prabu Salya di sini merasa duka Yayah Sinipi atau marah sekali karena apa? Karena putranya yang bernama Arya Buriswara di sini itu meninggal. Nah, gugur ing madyaning paprangan atau meninggal. Kemudian Prabu Salya tersebut sangat marah. Kemarahannya itu hampir setiap orang itu dimarahi, termasuk yaitu Adipati Karna selaku menantunya. Kemudian Adipati Karna merasa tidak terima sudah dimarahi. Juga Prabu Salya itu dalam keadaan yang sedih karena putranya meninggal. Akhirnya Adipati Karna tersebut kemudian mengajak berperang kepada pihak Pandawa. Nah, di situ para Pandawa salah satunya di situ adalah Arjuna, yaitu merasa saya mau menerima tantangan dari Adipati Karna. Tetapi Prabu Kresna itu ngomong kepada Arjuna bahwa Arjuna itu tidak sebanding untuk melawan Adipati Karna. Akhirnya Prabu Kresna mengutus Raden Gatotkaca yang akan menjadi senopati melawan Adipati Karna. Nah, peperangan antara Adipati Karna dengan Raden Gatotkaca ini disebut dengan Perang Bharatayuddha. Nah, meskipun pada dasarnya Raden Gatotkaca itu tidak begitu diizinkan oleh bapaknya, yaitu Werkudara, karena Raden Werkudara bagaimanapun merasa takut kalau nanti terjadi apa-apa dengan anaknya. Tetapi akhirnya Raden Werkudara mengikhlaskan putranya
untuk maju menjadi Senopati melawan Adipati Karna. Ya. Lanjut. Perang antara Adipati Karna dengan Gatotkaca itu berlangsung sangat hebat, sangat seru. Nah, di situ antara Adipati Karna dengan Gatotkaca sama-sama mengeluarkan kebisaannya atau keunggulannya, ya. Adipati Karna wis adep-adepan karo Raden Gatotkaca. Tandange Adipati Karna gegirisi medeni, menakutkan, sangat menakutkan. Nanging Raden Gatotkaca luwih ngidep-ngidepi, tetapi Raden Gatotkaca itu lebih menakutkan daripada Adipati Karna. Wiwitane Adipati Karna wis ora bisa ngimbangi. Kemudian nama kakek Aji Kalalupa, ya, ini Ajian Kalalupa milik Adipati Karna. Jadi dari telapak tangan Adipati Karna itu mengeluarkan raseksa kang cacahe akeh banget. Ganti Raden Gatotkaca kewalahan. Kemudian Raden Gatotkaca mengeluarkan ajiannya, yaitu Aji Narantaka. Dari Aji Narantaka itu dari tangannya mengeluarkan api yang ngalet itu artinya api yang berkobar-kobar sangat besar. Nah, di situ terjadi peperangan banyak. Adipati Karna menggunakan ajian Kalalupa, yaitu dari telapak tangannya itu mengeluarkan raksasa yang banyak sekali. Kemudian Gatotkaca mengeluarkan Aji Narantaka, yaitu berupa semburan api yang sangat besar. Nah, siapakah yang menang antara Adipati Karna dengan Gatotkaca? Ya. Adipati Karna banjur ngunus senjata Kuntadruwasa. Nah, senjata Kuntadruwasa ini berupa panah. Nah, ketika Adipati Karna mengeluarkan senjata Kuntadruwasa yang berupa panah tersebut, Gatotkaca dalam hati berpikir, oh, ternyata inilah saat saya untuk meninggal atau meninggalkan dunia yang fana ini. Mengapa? Karena di sini wis dadi patine Raden Gatotkaca. Kala Bendana karena apa? Karena Kala Bendana yaitu paman dari Gatotkaca itu dulu gugur atau meninggal tidak sengaja. Meninggalnya itu tidak sengaja terkena gaman atau pusakane Raden Gatotkaca yang menyebabkan dia mati. Nah, di situ kemudian pamannya Kala Bendana itu bersumpah bahwa kelak akan menemui Gatotkaca, bahwa dia akan mati bersama dengan Kala Bendana untuk masuk ke surga bersama-sama. Nah, di situ Raden Gatotkaca gugur. Terus bagaimana dengan Adipati Karna? Ya, Raden Gatotkaca gugur. Diceritakan di situ Raden Gatotkaca gugur, tapi oleh Kala Bendana atau oleh pamannya. Kemudian raganya itu dijatuhkan di Madianing peperangan atau di area peperangan dan menjatuhi musuh-musuhnya, sehingga termasuk Adipati Karna dan bala tentaranya itu meninggal. Nah, meninggalnya atau gugurnya Raden Gatotkaca sudah pasti menyebabkan keluarga Pandawa itu merasa sangat sedih, terutama Raden Werkudara sebagai ayahnya. Tetapi di samping kesedihannya tersebut, Raden Gatotkaca juga Raden Werkudara itu juga merasa bangga karena putranya yaitu Gatotkaca itu gugur sebagai kusumaning bangsa atau pahlawan bangsa. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, cerita tentang peristiwa budaya dan juga Gatotkaca gugur sudah selesai. Nah,
sekarang kita akan melihat gambar wayangnya ya. Nah, di sini ada Gatot Kaca ya. Tadi dalam cerita Gatot Kaca Gugur ya, ini gambar dari Gatot Kaca. Teman-teman pahami ya? Jadi nanti kalau ada soal tentang gambar-gambar wayang, teman-teman sudah paham dan sudah hafal ya. Ini yang pertama ada Gatot Kaca. Yang kedua ada Adipati karena tadi musuhnya Gatot Kaca. Kemudian ada Prabu Salya yaitu morotua dari Adipati Karna. Lanjut. Ya, kemudian ada Arya Buriswara. Nah, Arya Buriswara tadi siapa? Ya, Arya Buriswara tadi adalah putra dari Prabu Salya yang meninggal. Kemudian ada Janaka. Janaka tadi dalam ceritanya beliau itu mau maju melawan Karna, tetapi merasa dari pihak Pandawa bahwa Janaka itu belum pantas untuk melawan Adipati Karna ya. Yaitu siapa yang mengutus Gatot Kaca menggantikan Janaka untuk melawan Adipati Karna, yaitu Prabu Kresna ya. Teman-teman pahami ya, oh Arya Buriswara yang seperti apa gambarnya, Janaka yang seperti apa, dan Prabu Kresna yang seperti apa ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambahkan dan pengetahuan teman-teman tentang bahasa Jawa. Pesan Ustadzah, tidak pernah bosan-bosannya Ustadzah meminta pada teman-teman untuk selalu semangat belajar, semangat beribadah, dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, Ustadzah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.